Bentar Bang, SDM PD setahu saya banyak tokoh-tokoh Aceh lah di PD. Betul, Pak. Ini kira-kira kalau sekarang ini SDM di bagian mananya Bang yang masih kurang tuh? Kalau PD itu, kalau bicara ini PD ini harus bangkit. Oh, selama ini belum bangkit ya? Mau Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Bajunya keren ya. ini bang, sini kelas Karang Taruna. Karang Taruna. Ya. Jadi Bang Ismet ini selain ketua Karang Taruna Aceh juga politisi ya. Iya. Di partai apa Bang? Kebetulan saya juga wakil sekretaris di Partai Golkar Partai Aceh, Golkar, Bang. Partai Golkar Aceh. Dia juga sebagai dosen sebenarnya. Sebagai dosen, ya. Di kampus Universitas Rabi Mekah. Ya, di jurusan apa Bang? Teknik Industri. Teknik Industri. Oh, ini udah apa ya? Lengkap lah ya. Iya, alhamdulillah. Ketua organisasi pemuda, Iya. akademisi, kemudian juga politisi. Waduh, ini sosok yang komplit yang sangat berguna bagi Aceh. Betul, Seperti itu, ya. Nah, ini kan Bang Ismet, kita ngomong-ngomong politik sedikit lah hari ini ya. Nah, ini kan Pileg, Pilpres baru saja selesai kan. Betul. Ke depan kita akan menghadapi pilkada. Nah, kalau menurut Bang Ismet, pilkada dan anak muda ini kira-kira pilkada dan anak muda ya, itu kira-kira kemana mau dibawa nih? Belakangan ini kan tren anak muda sebagai pemimpin kayaknya lagi hit lah gitu. Betul. Saya melihat dalam konteks pileg yang sudah berlangsung bang, bahwa daya tarik anak muda ini luar biasa saya pikir. Makanya dari saya lihat itu tracking bahwa banyak anak-anak muda itu yang jadi anggota dewan. Dan ini saya pikir potensi yang sangat bagus ke depan untuk mencoba merubah mindset anak muda untuk terjun ke dalam dunia politik praktis gitu bang. Makanya kita beri apresiasi betul gitu untuk kawan-kawan kita, anak-anak muda kita di seluruh Aceh. Jadi ini semacam mendorong anak-anak muda untuk terlibat lebih luas lagi ya. Betul bang. Nah, saya juga mendengar, ini kabarnya, saya konfirmasi langsung nih. Betul. Bang Ismet ini ada niat ini untuk maju dalam pemilihan Bupati PD. Betul. Itu gimana ceritanya Bang? Kok sampai terpikir gitu? Ini kan momentum sebenarnya bang. Karena momentum pileg udah selesai, dalam waktu dekat momentum pilkada, ya kan? Pilkada gubernur dan pilkada kabupaten kota. Kebetulan memang saya asli orang PD gitu. Oh, Putra PD ya. Putra PD asli di Di PD di mana Pak? Di Lampu Saka. Oh, Lampu Saka. Solo ah? Lampu Saka, Desa Tanjung Agu. Jadi saya memang tahun 95 udah ke Banda Aceh, jadi kuliah dan segala macam, berkarir di Banda Aceh. Yang terakhir adalah jadi ketua Karang Taruna dalam posisi sekarang. Artinya bahwa saya juga dalam posisi kuliah di Banda Aceh dulu pernah jadi ketua Fokus Gampi, Forum Komunikasi Generasi Muda PD Banda Aceh. Lumayan populer itu Betul, alhamdulillah ada lah bang, sedikit koneksi jaringan. Karena selamanya sebagai wujud perhatian sebagai generasi muda terhadap kondisi PD, makanya kita mencoba mewacanakan. Mungkin ada ide pemikiran yang kita coba sampaikan kepada pemerintah daerah, ya kan. Siapa tahu mudah-mudahan ke depan konsep dan metode ini yang kita coba perjuangkan untuk kemaslahatan PD untuk ke depan. Seperti itu gambarannya Pak. Ini kan PD ini setahu saya sebuah kabupaten yang kaya dengan sumber daya alam kan. Betul. Ada laut, ada gunung, ada pertanian, lengkap lah semua. Betul. Nah, kira-kira konsep dari Bang Ismet sendiri untuk pembangunan PD apa nih ke depannya? Kalau saya mendorong wacana secara pribadi Bang, ini PD ini harus bangkit. Oh, selama ini belum bangkit ya? Mau saya agak sedikit ketinggalan menurut saya. Makanya saya coba jual slogannya PD bangkit. PD harus bangkit. Karena saya lihat ini pasca Pak Nurdin AR dulu sebagai bupati, kayaknya belum ada yang mampu mengimbangi kepemimpinan beliau gitu. Cuman dalam perjalanan itu kayak Bang Sarjani itu saya lihat agak lebih bagus, tapi di kepemimpinan kemarin itu agak sedikit kurang benar gitu respon dari masyarakat. Makanya kita menjual adalah PD bangkit. Kenapa? Untuk mendongkrak supaya partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat untuk mendukung pemerintah itu lebih baik. Makanya ada 5 konsep yang saya tawarkan. Apa itu Bang? Ya kan? Yang pertama itu PD itu peningkatan SDM itu harus kita dorong untuk lebih baik. Ya. Karena kenapa? Kalau cerita membangun sebuah daerah itu SDM itu sangat penting itu Bang. Ya kan? Saya yakin dengan SDM yang baik bisa mengelola semua sumber daya
di semua level gitu. Sebentar Bang, SDM PD setahu saya banyak toko-toko Aceh lah di PD. Betul, Bang. Ini kira-kira kalau sekarang ini SDM di bagian mananya Bang yang masih kurang tuh? Kalau PD itu, kalau bicara seluruh Aceh itu memang SDM-nya luar biasa itu. Tapi kalau bicara di tingkat daerah itu, memang kadang-kadang itulah SDM dari luar baik, tapi di dalamnya gitu. ada sedikit problem gitu kan. Ya, Maka oleh karenanya saya pikir sebagai bentuk nilai tanggung jawab anak muda, generasi muda yang ada di Banda Aceh itu harus kita dorong. SDM di daerah itu harus betul-betul lebih mumpuni. Artinya perhatian kita untuk mendorong supaya lebih bagus ke depan. Untuk di SDM yang ada di lokal gitu. Betul. Makanya itu satu. Yang kedua saya mendorong ini pemanfaatan sumber daya alam. Wah, itu luar biasa itu. PD. Karena Semua ada itu. Kekayaan sumber daya alam yang ada di PD itu sangat luar biasa. Termasuk tambang ya. Jadi kalau SDM-nya bagus, saya pikir sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu, Bang. Nah itu, karena memang potensi di PD itu sangat luar biasa. Misalnya ada gunung di daerah Tangsi misalnya itu, kebun. Artinya lahan-lahan itu bisa dimanfaatkan dengan baik, ya kan? Artinya untuk mengembangkan potensi anak-anak muda untuk meningkatkan ekonomi. Nah, saya teringat Tangsi ini kan sebuah daerah yang udara sejuk ya. Ya. Jadi kayak Brastaginya Aceh. Betul. Ya saya terbayang ini kalau seandainya Tangsi itu bisa jadi kayak Brastaginya Aceh, dia bisa memproduksi sayur, tanaman-tanaman ya bisa dikirim-kirim ke seluruh Aceh, itu kan sangat bagus gitu ya. Betul. Itu gimana tuh cara kita bisa mengembangkan pertanian kira-kira di sana tuh? Iya, makanya gini, saya mendorong pemanfaatan sumber daya yang baik itu. Karena di kabupaten itu yang jelas punya SDM yang tersedia hari ini. Misalnya katakanlah penyuluh. Kalau bicara penyuluh, dia kan harus memetakan kondisi daerah. Misalnya Tangsi lah katakanlah kayak tadi. Banyak hutan, banyak kebun. Itu harus dimanfaatkan bagaimana lahan itu harus termanfaatkan berbagai macam tanaman gitu loh, Bang. Nah, dan begitu juga di daerah Padang Tiji misalnya, Bate, Lawung itu juga hampir sama. Mungkin di situ memang cocoknya untuk tanaman-tanaman yang produktif, yang intinya putaran ekonomi itu lebih cepat. Begitu juga di Tangsi. Mungkin di sana itu cocok untuk kopi atau cocok memang untuk sayur-sayuran. Ya, gitu loh, Pak. Gitu. Sesuai potensi daerah ya. Gitu. Tergantung potensi daerah di sana. Artinya pemanfaatan SDM yang ada di pemerintah itu kita dorong. Apakah melalui penyuluh, karena mereka itu kan lebih paham daerah ini cocoknya ini loh, daerah sana ini cocoknya ini loh. Makanya ketika itu bisa berjalan, otomatis yang ketiga itu peningkatan ekonomi masyarakat itu bisa tumbuh dan berkembang, ya kan? Nah, ini ekonomi ini menjadi titik fokus Indonesia saat ini dan Aceh. Betul, gitu. Bang. Kita bisa bicara banyak macam-macam kalau ekonomi masyarakat mau ngapain gitu kan. Betul. Itu kira-kira ekonomi masyarakat PD itu sekarang ini kok dibanding dengan daerah Aceh lain itu gimana tuh? Kalau menurut saya agak sedikit tertinggal ya. Kan? Agak, karena persoalan hari ini bahwa SDM kita itu di level bawah itu yang agak kurang baik. Akhirnya memanfaatkan potensi-potensi ada kurang termotivasi gitu, ya kan. Makanya saya yakin ketika SDM itu kita dorong untuk mumpuni, saya pikir semua itu bisa dikelola, diolah dengan baik. Makanya kenapa kita dorong anak muda? Anak muda ini saya pikir ini kan sebagai tulang punggung di tengah-tengah masyarakat. Kalau anak muda itu produktif, saya pikir kehidupan di tengah-tengah masyarakat juga akan bagus, ya kan. Makanya anak muda itu harus ada aktivitas, harus ada kegiatan. Ujung-ujungnya akan meningkatkan pendapatan gitu loh, Pak. Makanya tidak ada terjadi hal yang negatif di tengah-tengah masyarakat gitu. Kadang-kadang anak muda ini kan identik dengan hal-hal negatif. Betul, Bang. Kerjaan nggak ada, duit nggak ada. Betul. Jadi terpikir kepentingan jangka pendek gitu, ya kan. Apa yang nampak di depan disikat. Itu problem sebenarnya dan beban dan tanggung jawab moral kita semua sebenarnya. Rusak generasi gitu loh, Pak. Generasi. Ya. Oke, selanjutnya tadi ada berapa misalnya konsepnya? Iya, ini kalau bicara pemerintah misalnya itu peningkatan profesionalitas pengelolaan manajemen pemerintah, Pak. Oke. Artinya kalau memang di pemerintah itu bagus penempatan orang-orangnya,
Saya pikir implementasi yang seperti kita wacanakan tadi itu akan berjalan dengan baik gitu bahkan. Yang keempat itu seperti saya katakan tadi, pemerataan ekonomi, misalnya di instansi itu cocok ini, di Batai cocok ini, di wilayah Simpang 3 misalnya itu daerah laut, daerah tambak. Jadi ekonominya itu bagian untuk pertumbuhan mengelola tambak misalnya seperti itulah, ya kan? Atau wilayah kampung saya misalnya di daerah Pekanbaru Lampung Segara itu kan mayoritas sawah tuh Bang. Iya, sawah. Jadi pertanian. Jadi itu harus kita dorong untuk produktif, pengelolaan yang produktif. Nah, makanya dengan SDM yang baik itu saya yakin itu bisa terkelola dengan baik. Iya. Ini kan kalau nggak salah saya PD ini kan salah satu kabupaten terluas di Aceh ya. Betul. Terluas, terpadat, juga ya salah satu kabupaten yang banyak menyumbangkan SDM-nya jadi orang-orang penting di Aceh ya. Betul, Bang. Tapi ya, seperti kata Bang Ismet tadi belakangan ini ya agak-agak terendam lah seperti itu ya. Ini jadi pikiran Bang Ismet sepertinya ya. Betul. Saya kenapa mungkin karena sebagai ketua Karang Taruna Abang, jadi kan saya hampir 23 kabupaten kota saya lakukan kunjungan. Artinya itu menjadi sebuah bahan perbandingan saya bahwa daerah-daerah lain juga agak produktif, ya kan? Kenapa kampung saya juga harus kok bisa seperti ini? Makanya saya berpikir wacana ini loh yang harus kita dorong untuk kita kembangkan. Nah, makanya saya menawarkan konsep wacana maju bupati itu salah satu adalah kita mendorong. Artinya siapapun yang akan maju nanti kita, dan konsep ini harus kita tawarkan kepada pimpinan-pimpinan ke depan, ini bisa terimplementasi dengan baik. Gitu maksudnya saya, Bang. Satu lagi Bang, ini makanya dari ini peningkatan religius ya, keagamaan di tengah-tengah pemuda itu sangat penting. Karena seperti yang saya uraikan tadi bahwa anak-anak muda kadang-kadang terlalu memikirkan kepentingan jangka pendek, ya kan, dengan ingin mendapatkan pendapatan yang secepat mungkin, misalnya terjadi transaksi negatif sabu segala macam, itu problem sebenarnya. Itu akan membuat generasi kita rusak. Jadi itu harus dibarengi dengan peningkatan nilai keagamaan yang baik, penanaman nilai religius yang baik. Artinya memang hal-hal yang seperti itu harus ada kontrol dari anak muda sendiri untuk jangan cari peluang-peluang yang bisa merusak generasi muda itu sendiri gitu. Jadi istilahnya ngaji lagi lah. Betul, itu penguatan nilai keagamaan itu harus kita perkuat gitu loh Bang. Ya kan? Iya. Karena mungkin anak-anak muda kita kan tren modern sekarang nih Bang, ikut tren gitu loh kan. Apalagi zaman medsos ya. Betul Bang. Dia dapat tontonan yang entah gimana gitu kan. Betul. Jadi kalau iman mereka kuat, kita nggak perlu khawatir lagi ya. Nggak perlu khawatir, minimal udah ada kontrol diri. Kalau ini kita lakukan itu akan menyebabkan persoalan besar bagi diri sendiri dan bagi lingkungan gitu loh Bang. Nah ini kan kalau tadi Bang Ismet pinginnya menjadi nomor 1 lah di PD ya, Bupati. Itu cara Bang Ismet mencari wakilnya tuh gimana tuh? Itu kan nanti gini Bang, prosesnya akan terseleksi secara alami nanti. Nah, siapa tahu penonton Sago TV ada kepingin juga. Betul. Karena memang kalau bicara pemetaan politik itu yang kita punya sevisi Bang ya. Kalau misalnya kita membawa pemerintah itu lebih baik, ya kan kita sevisi, artinya saling menutupi, kerja keras, kerja cerdas, dan bisa menghasilkan kerja tuntas. Kalau logika seperti itu. Jadi perpaduan itu harus kita adopsi supaya menghasilkan kualitas kerja-kerja pemerintah yang baik untuk kepentingan masyarakat kita yang ada di PD gitu loh Bang. Kalau Bang Ismet sendiri lebih pingin wakilnya itu nanti laki-laki atau perempuan atau sama saja? Itu sama saja Bang. Yang penting kita dalam membangun daerah ini sevisi Bang kan. Kalau sevisi jadi lebih enak kita untuk punya kepentingan yang sama untuk berbuat untuk kepentingan masyarakat kita, khususnya di PD gitu loh. Tapi seingat saya untuk wakil bupati PD belum pernah ya yang perempuan ya? Atau sudah? Belum pernah. Belum. Ya? Seingat saya juga belum Bang. Belum, ya. Mungkin dengan PD ini kan wataknya agak keras ya. Betul. Dengan ada wakilnya yang perempuan jadi ternetralisir sedikit jadi lembut sedikit ya. Betul Bang. Kayak menarik Bang untuk dipertimbangkan Bang. Betul. Saya yakin juga akan lahir itu tokoh-tokoh perempuan. Ini menjadi sebuah fenomena ya. Kesempatan yang baik bagi untuk mengorbitkan tokoh-tokoh perempuan yang punya konsep ya. Yang jelas sevisi dalam mengelola kepentingan masyarakat itu loh Bang ya kan. Kita kan di Aceh kalau
kalau pemimpin perempuan kan bukan hal yang asing Betul, lagi. betul. Dari zaman dulu udah ada gitu Betul, ya. Bang. Tokoh-tokoh Aceh, pahlawan, Cut Betul, Nyadin, Cuk betul, Mutia dan betul, sebagainya. betul. Jadi saya rasa tingkat penerimaan masyarakat untuk pemimpin perempuan mungkin sudah lebih baik lah ya. Betul. Ya kan? Saya banyak juga mengenal tokoh-tokoh perempuan di PD itu, ada beberapa orang ya kan. Kawan-kawan diskusi saya itu pola pikirnya juga baik saya lihat ya kan. Artinya perhatian terhadap masyarakat juga bagus, mungkin karena didasari dari aktivis ya kan. Ada aja, nanti kita coba ini munculkan, kita dorong. Artinya siapapun yang tokoh perempuan yang tampil itu kita dukung juga gitu. Ujung-ujungnya kan kita bicara kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kita aja gitu loh Bang. Ya kan? Nah, biasanya kan nanti ini rencana naiknya melalui parpol atau independen, Bang? Itu belum ini Bang, ini kan masih dalam tahapan wacana Bang. Ya, karena memang ada dua model dia sekarang, bisa parpol, bisa independen gitu loh kan. Nah, jadi kita lihat situasi dan peluang itu. Nah, kita anggaplah mungkin karena Bang Ismet kan dari partai kan. Iya. Mungkin pilihannya ya partai lah kan. Betul. Itu bagaimana cara membangun aliansi dengan partai-partai lain itu gimana tuh strateginya tuh? Itu komunikasi politik dia. Komunikasi ya. Kalau di dalam partai memang komunikasi politik yang bisa menyatukan persepsi dan punya visi yang sama untuk menginginkan daerah itu maju. Karena partai itu menginginkan bahwa yang jadi bupati itu menjadi nilai tambahnya bagus lah, ya kan? Karena dengan jadinya bupati dari partai biasanya akan meningkatkan nilai tawar personality bupati dan bisa meningkatkan partai itu sendiri. Ya, karena itu kawan-kawan yang didorong melalui koalisi atau apalah ya kan. Nah, gitu Bu. Untuk partai lokal gimana Bang? Mungkin Saya lihat bagus. Bagus, Selama ini juga generasi sekarang sudah sangat bagus itu. Makanya saya lihat kayak di PD itu dulu Abu Sy juga mewakili dari partai lokal, walaupun naik independen. Saya lihat kemampuan Bang Sarjani juga bagus dibandingkan Abu Sy kemarin itu. Makanya saya respect dengan beliau gitu kan. PD kalau nggak salah sudah 2 periode ya dipimpin oleh partai lokal ya, orang dari partai lokal ya. Betul. Dulu pernah juga Bang Mirja. Ini kan untuk maju ke pilkada ini kan sebuah kontestasi ya, Betul, sebuah persaingan kompetisi. Bang Ismet sejauh ini apakah sudah melihat nih ini lawan-lawan terberat nih si ini sehingga perlu melakukan sebuah strategi khusus? Udah muncul nih? Belum nih Bang, belum begitu muncul. Tapi memang kalau bicara kita konteks PD itu kandidatnya banyak gitu. Banyak ya. Karena seperti yang kita katakan tadi bahwa potensi di luar itu bagus ya. SDM kita juga bagus ya kan. Ini kan semua saya akan menjadi wacana untuk maju, kawan-kawan lain juga akan menjadi wacana untuk maju. Tapi ketika kita mengatakan wacana untuk maju, minimal ide, konsep, pemikiran kita nanti kita salurkan kepada kawan-kawan. Kalau memang nanti waktu dan kesempatan betul-betul kita maju, berarti kita sendiri yang mampu mencoba merealisasikan visi dan misi kita gitu loh Bang. Sejauh ini belum nampak yang betul muncul ya. Betul. Tapi kalau kita belum bisa bilang juga ya karena belum nampak pernyataan. Nah ini mungkin di podcast ini baru Bang Ismet lah yang menyatakan keinginan untuk maju ya. Betul Bang. Saya berharap juga ke depan mungkin ada ya yang ingin maju bisa muncul lah di podcast. Betul Bang. Menampilkan gagasannya kan. Betul Bang. Jangan sampai nanti masyarakat tahu-tahu udah muncul ini gagasannya apa nggak tahu kan. Betul Bang. Nah, ini saya mungkin nanya, ini ada satu yang menarik fenomena di tingkat sosial, di tingkat nasional. Misalnya presiden yang kemungkinan akan terpilih nanti, itu kan ada program makan siang gratis, Pak. Iya. Ini kan kedengarannya lucu ya, makan siang gratis. Tapi jangan-jangan memang ini yang dibutuhkan masyarakat, jangan-jangan. Jangan-jangan, ya kan? Nah, karena terbukti beliau terpilih, terlepas dari bagaimana terjadinya kan. Nah, kita tarik ke PD. Kira-kira mungkin ada nggak program-program sederhana yang bisa kita terapkan ya, kayak entah makan siang gratis, susu gratis, atau uang jajan gitu. Betul. Kira-kira sudah terpikir nggak itu? Ya, kalau kita di masyarakat PD yang khususnya Bang, itu sebenarnya tidak terpikir itu makan siang gratis. Karena kenapa? Kita sudah membiasakan hidup dalam kondisi activity, ya kan? Mayoritas masyarakat kita kan sibuk dengan aktivitas pertanian, perkebunan dan lain-lain gitu kan. Ya, itu memang
tingkat kemiskinan juga tinggi kita di PD. Tapi tingginya kemiskinan juga membuat kita di sana itu mandiri sebenarnya, ya kan? Insya Allah. Tapi saya lihat konsep-konsep yang ditawarkan pemerintah itu bagus juga menurut kita. Minimal ke depan kalau memang itu sasarannya lah mereka-mereka masyarakat kita yang betul-betul miskin sekali, betul-betul orang-orang tua yang memang mungkin nggak ada anaknya segala macam gitu kan, itu bagus. Kita harus merespon dengan baik gitu. Udah lumayan menghemat lah. Betul, artinya memang ketika pemerintah menawarkan seperti itu kita harus sambut dengan baik, karena itu kebijakan secara nasional gitu loh Bang. Maksud saya mungkin ya kan nanti mudah-mudahan misalnya Bang Ismet terpilih, ini ada makan siang gratis, disambut sama pemerintah lokal, ini ada susu gratis. Betul. Jadi saling mendampingi ya. Iya, artinya memang itu terobosan yang baik kita lihat, tapi minimal itu walaupun tidak sedikitnya membantu masyarakat kita di seluruh Indonesia, yang khususnya kita bicara PD gitu kan. Artinya memang pendataannya itu harus lebih baik gitu kan. Sasaran makan gratis itu betul-betul sasaran masyarakat yang memang layak makan gratis gitu loh kan. Kalau orang-orang kaya nggak mungkin mau makan gratis loh Bang. Ya kan? Kecuali dia nggak tahu malu ya. Oh, dia makan gratis. Aduh. Baik Bang Ismet. Nah ini Bang Ismet mungkin ini terakhir lah nih kan. Betul Bang. Kapan deklarasi ini? Ini kan masih wacana nih Bang. Ini kan sebagai wacana kita diskusi di podcast hari ini adalah pemikiran kita, konsep kita bagaimana mendorong PD itu bangkit gitu loh. Makanya konsep-konsep yang kita tawarkan tadi supaya nanti menjadi bahan diskusi kita. Siapa tahu respon masyarakat itu baik, ya kita terima dengan baik. Ini kan masih wacana Bang. Karena perlu langkah-langkah strategis lainnya untuk maju. Jadi harus betul-betul kita persiapkan lebih matang tuh Bang. Ini artinya apa yang Bang Ismet sampaikan di podcast ini untuk memancing lah ya. Betul. Memancing diskusi wacana-wacana sehingga bisa dipertajam lagi. Betul. Akan datang pihak-pihak lain lah kan. Betul. Ya, juga pilkada ini kan daftar pilkada bukan kayak daftar kursus bahasa Inggris ya. Iya. Langsung datang. Ada prosesnya yang harus kita jalani. Makanya kan saya katakan tadi ada parpol yang didukung oleh parpol dan independen gitu loh kan. Kalau independen kan ada syaratnya harus didukung oleh mayoritas masyarakat. Iya, sekian ribu KTP Betul. ya, dibuktikan dengan KTP. Betul. Iya. Makanya kenapa saya klaim diri sebagai anak muda, karena saya sebagai ketua Karang Taruna provinsi loh, ya kan. Artinya bahwa alhamdulillah kita koneksi dengan jaringan anak muda bagus gitu kan. Artinya anak-anak muda yang ada komunikasi dengan kita itu harus mendukung apapun siapa yang maju nanti sebagai kepala daerah. Artinya memang ini kita dorong untuk menciptakan perubahan-perubahan yang lebih baik ke depan gitu. Baik Bang Ismet, menarik nih dan kami kagum nih atas kelugasan Bang Ismet menyatakan diri ingin maju kan. Betul. Soalnya banyak orang yang masih malu-malu, tahu-tahu nanti maju atau gimana gitu kan main di belakang layar. Tapi ini kan memberikan sebuah contoh yang bagus ya bagi politisi dan anak-anak muda ya kalau mau maju kenapa silakan maju. Silakan terus sampaikan kan. Kita punya media ini kan, ada podcast, ada di media sosial dan sebagainya. Betul. Ada yang terakhir mungkin ingin Bang Ismet sampaikan? Ya, kalau saya tetap anak muda saya yang ada di PD itu, karena saya adalah orang PD asli, itu harus kita dorong ada sebuah perubahan yang lebih baik ke tahun depan lah ketika pilkada itu berlangsung. Karena memang kita harus memilih pemimpin-pemimpin kita yang memang betul-betul membawa perubahan lah terhadap Kabupaten PD khususnya. Jangan yang biasa-biasa aja. Betul. Karena memang makanya saya kenapa mendorong SDM itu lebih baik supaya gini, ketika kita mengelola pemerintah, mengelola masyarakat, ya kan itu akan lebih maksimal. Pemanfaatan potensi daerah juga lebih maksimal. Nggak ada cerita Bang, kalau SDM baik saya yakin masyarakat itu akan bisa merasakan nilai manfaatnya kehadiran pemerintah yang betul-betul profesional mengelolanya gitu loh Bang. Oke. Baik, RK Sago TV, Anda sudah menonton lah bagaimana konsep dari Bang Ismet. Ya siapa tahu dari penonton Sago TV ini ada yang di PD ya. Silakan berdiskusi lah untuk mempertajam konsepnya kembali. Terima kasih banyak nih Bang Ismet atas kehadirannya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi lah di podcast ini ya. Terima kasih Bang. Ya, saya mengapresiasi betul hari ini menjadi kawan diskusi kita di podcast ini. Insya Allah
tindak lanjut kita nanti laksanakan di kita datang-datang lagi di Siap. studio ya. Siap. Baik, rekan Sago TV, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.